Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya. Saya akan melaporkan aktivitas tongkang yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Nah, untuk pagi ini tidak seberapa ya tongkang yang akan melintas. Di depan kita ini ada Intan Megah 20. Takbut Intan Megah 20 dan Dewi Iriana 5. Nah, ini sebentar lagi akan melintas di bawah jembatan Mahakam. Nah, ini Intan Megah 20 dan tongkang Dewi Iriana 5. Ini tongkang kosongan yang akan melintas di bawah jembatan Mahakam. Jadi di depan sana yang udah melintas itu sudah ada beberapa unit ya yang melintas. Nah, itu nah jadi untuk aktivitas pagi ini itu terpantau tidak begitu ramai aktivitas tongkang yang melintas untuk pagi ini gitu ya. Nah, ini Dewi Iriana 5 tongkangnya. Ini kelihatannya 270 feet ini. Jangan bergantung. Ditulisin tuh jangan bergantung. Rupanya sering ada yang bergantung di situ ya. Makanya ditulisin di itu. Nah, itu Dewi Iriana 5. Dan di belakang sana kurang lebih ada 4 unit lagi, 5 ya. Kurang lebih 5 unit ya, yang akan melintas. Nah, ini. Jadi memang untuk pergerakan tongkang yang lalu lalang di bawah jembatan Mahakam, baik bermuatan maupun itu kosongan, itu terpantau sepi kalau menurut saya ya. Kalau saya bandingkan dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Karena memang untuk permintaan batu bara untuk saat ini itu terbilang sangat sedikit sekali. Nah, ini dibantu asis sama Herlin 12. Nah, ini Dewi Iriana 5 udah melintas di bawah jembatan Mahakam. Nah, ini untuk pagi ini cuaca sangat mendukung sekali ya. Sebagian Samarinda gerimis-gerimis manja gitu. Sebagian juga masih mendung. Nah, ini kurang lebih ada 5 unit lagi yang ada di belakang yang terpantau oleh kamera kita ya. Nah, terus yang lewat tadi yang udah melintas kurang lebih ada 5 juga gitu kan. Nah, itu sangat sepi memang permintaan batu bara untuk apalagi bulan ini ya, sangat sepi sekali. Mau lokal maupun ekspor itu sangat sepi sekali. Nah, ini Primaster 6 TB nya. Terus untuk batch-nya Prima Sakti 27. Nah, itu apalagi Samarinda ini beberapa hari ini kalau nggak malam siangnya itu hujan. Ya, walaupun hujannya nggak deras-deras amat juga lah ya, tapi lumayan lah ya untuk menyirami bumi Samarinda ya. Nah, ini Primaster 6. Primaster 6 ini sudah berapa kali juga tertangkap kamera oleh kita aktivitas mereka yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Nah, ini mantap. GT 210 untuk TB nya. Untuk batch nya Prima Sakti 27. Ini kelihatannya 270 feet juga ini. Dia nggak pakai ram door depan juga. Ini kelihatannya khusus untuk buat batu bara dia nih. Jadi kalau untuk seperti koral ya harus menggunakan ram door samping
pintu samping ya. Ini nggak ada ramdor ya, pintu samping dia. Nah ini kelihatannya kalau selain batu bara agak sulit nih untuk muatannya dia, karena batu bara kan dia loadingnya menggunakan konveyor ya. Kalau yang manual juga agak sulit ya. Nah ini Prima Sakti 27. Biasanya kalau di Samarinda, di Sungai Mahakam ya, untuk jam-jam segini aktivitas tongkang tuh sangat ramai sekali gitu ya. Nah, karena untuk ya kena permintaan ya. Kalau tongkang sih ngikut aja. Kalau semakin banyak permintaan ya semakin banyak juga tongkang yang beraktivitas di bawah jembatan Mahakam gitu loh. Jadi kalau sedikit ya pasti terlihat, berarti juga sedikit gitu permintaannya. Dan juga konsumsi batu bara yang paling banyak mendominasi di Indonesia ini saat ini PLTU yang ada di Batang, di Jawa Tengah maupun di Jakarta ya. Itu paling banyak tuh konsumsi batu baranya. Tapi dia kebanyakan di low kalori ya, kalori rendah. Ya gar-gar di 4.000, di bawah 4.000 up lah ya. Jadi kalau yang di atas 4.000 itu kebanyakan orang tuh pasti mau ekspor karena harganya sangat menggiurkan. Nah ini ada 3 lagi yang ada di belakang. sangat sedikit sekali tongkang yang melintas untuk pagi ini ya. Nggak tahu kalau sore ya. Kalau untuk sore sudah ada cadangan berapa ya? Ada 5 ya, 5 unit tongkang yang bermuatan batu bara itu standby di tepi ini Gunung Lipan ya. Nah ini persisnya depan Big Mall itu. Nah itu. Nah, kita kembali ke tongkang yang akan melintas. Ini Soluna 25 batchnya. Kelihatannya agak lebih kecil lagi nih tongkangnya. Saya ingat berapa hari yang lalu ya. Kalau jam segini itu udah ngantri sampai ke pasar pagi sana gitu kan. Antriannya sangat panjang. Jadi kalau hari ini ya cukup 10 unit aja nih yang melintas ini yang tertangkap kamera kita ya. Nggak tahu kalau pagi-pagi jam-jam 7 tadi kan. Nah, kalau saat ini kan kurang lebih di pukul 9 pagi ya. Nah ini. Nggak menentu udah sekarang ininya ya, karena semakin permintaan semakin sepi dan juga tempat pengambilan juga semakin jauh gitu ya. Oh ini TB-nya Dolphin 20. Oh bukan, sorry. Apa ya? Napoleon 20. Dan batchnya Soluna 25. Nah ini cabai rawit juga ini, kecil-kecil cabai rawit ini. Tapi nggak kecil-kecil amat ya, nggak seperti yang apa ya. Ya tongkang yang narik itu alat berat. Itu lebih kecil lagi menurut saya itu. Nah ini Napoleon 20. Dan Soluna 25. Nah ini rasanya udah sering kali juga ya ketangkap kamera sama kita untuk Napoleon ini. Itu sangat rajin tuh. ABK-ABK-nya nanam apa itu? Biar punya hiburan mereka di kapal. Aktivitas kendaraan yang melintas juga hari ini cukup ramai ini di Jembatan Mahakam. Makanya suara saya agak timbul tenggelam ini ya. Karena gemuruh kendaraan yang lewat itu cukup ramai ini. Ini rupanya Soluna 25 ini diproduksi di Batam ya. Tahun 2017. Tahun pembuatannya dia. Nah ini pilot botnya. Speed pilot bot.
apabila tongkang sama TB-nya udah melintas, pilot boatnya tuh turun lagi dia ke speed pilot boat. Jadi ambil antrian yang selanjutnya untuk melintas, membantu melintaskan di bawah jembatan. Karena bentangan jembatan, tiang jembatan ini cukup dekat ya, jadi kelihatannya memerlukan keahlian khusus dia untuk melintaskan di bawah jembatan Mahakam. Nah ini takbut. Oh, ini biasa yang bermuatan kayu kertas ya, kayu eboni ya. Ya ini. Nah itu tongkang 180 feet itu kalau saya lihat. Kurang lebihnya 180 feet. Nah itu. Coba lihat cuacanya Samarinda. Karena sebagian Samarinda ini gerimis loh. Nah ini. Arah utara itu sebagian mendung. Ini bukan mendung asap loh ya. Ini udah mendung awan yang mendung gitu kan. Nah ini dibantu asis sama Herlin 19. Karena saya udah kurang lebih 5 hari ya, hampir 1 minggu saya nggak buat video gitu kan, karena aktivitas tongkang udah sepi sekali gitu ya. Jadi ada 2 hari yang lalu saya mau buat video tongkang yang parkir nunggu muatan di Sungai Lais ya, kebetulan juga waktu itu hujan ya, jadi nggak bisa, jadi saya batalin, saya ambil di lain waktu lah ya itu. Karena pada saat itu mau saya buat cantik sekali itu di tengah Sungai Mahakam tuh banyak tongkang-tongkangnya tuh pada labu jangkar di tengah Sungai Mahakam mereka. Nah ini yang biasa muat kayu ini ya, kayu kertas, kayu eboni. Nih kalau nggak salah ya. Karena tongkang-tongkang yang begini cuman biasa buat kayu nih. Jadi saya main kira-kira juga ada sekarang ini. Nah ini apa ya ini ya, Dharma 23, TB nya Dharma 23. Batch-nya belum jelas ini, apa ini batch-nya ini. Nah ini Dharma 23. Narik takbut bermuatan kayu eboni Dharma 23. Ini positif, saya pastikan dia ngambil di Senoni ini kayunya, ngambil di Senoni dia. Karena untuk HTI kayu-kayu eboni itu jadinya di Senoni sana gitu kan. Itu udah puluhan tahun itu nggak habis-habis itu. Karena habis ditumbang itu kan nanti tumbuh lagi, habis itu di pruning usia 5-8 tahun itu kan dipanen lagi gitu kan. Nih batchnya ke KBT 07. Nah itu ada kerennya itu, kelihatannya lagi perbaikan juga kerennya ini. Ini 180 feet ini, kurang lebih 180 feet. Oh ada tempat tinggalnya juga ini, rumah-rumah penjaganya ya. Nah ini keren. Kalau untuk di daerah Karangan ya itu juga ada, punya Sumalindo dulu, itu bahan baku kertas, cuma dia bukan eboni, dia gamelina, akasia, terus jati yang ditanam di sana. Nah kalau untuk yang di daerah Senoni ini khusus dia untuk bahan baku kertas uang ya, dia tanam tuh kayu-kayu eboni itu. Nantilah ya, kalau ada waktu nanti kita buat video di sana, sumber-sumber pengambilannya dia di mana gitu kan, terus kayu eboninya tuh yang bagaimana gitu kan. Karena kayu eboni itu usia tanam sampai 8 tahun itu lurus, dia lurus sekali, karena usia 1 tahun sampai berapa tahun tuh selalu di pruning gitu kan. Itu makanya mereka selalu lurus, dan juga jarak tanamnya estimasi saya tuh 3x3 gitu ya.
gitu. Nah ini Braukil 30. Ini kalau bis lewat nih goyang nih jembatan ini. Karena kita di posisi bener-bener di tengah jembatan ini. Karena di sini sudut favorit menurut saya. Jadi ada beberapa YouTuber di Samarinda selalu ngambil di posisi ini karena memang sudut yang paling tepat menurut saya ngambil video ini ya, tempat hunting lah ya. Tongkang yang melintas gitu ya. Karena jaraknya nggak begitu jauh juga gitu kan. Nama dari Bats dan TB-nya tuh sangat terlihat jelas gitu kan. Beda sama di jembatan Mahulu atau jembatan Mahkota, itu kan sangat tinggi tuh. Jadi kita tempat pejalan kakinya tuh bukan khusus di sana. Dia nyatu sama ini, sama badan jalan gitu kan. Nah ini Braukil 30. Batsnya Robi 303. Nah ini tersisa 2 lagi di belakang. Di belakang itu juga kalau saya lihat tongkang batch untuk angkutan kayu eboni itu. Ya nggak seinstan seperti batu bara sih ya kayu eboni itu, tapi ya ada aja keluar gitu kan. Ya kalau batu bara satu kali pembukaan lahan batu bara harus segera habis, kalau enggak ya rusak gitu kan. Nah, sistemnya eksodus kalau batu bara, beda sama eboni gitu kan. Penebangan berapa ratus hektar semuanya gitu ya, habis ya nanti tunggu lagi berapa tahun gitu kan. Makanya nebangnya dia nggak bersamaan gitu kan. Itu, dan juga kalau saya dengar informasinya itu jarak haulingnya mereka juga cukup jauh. Itu ya termasuk sebagian kawasan IKN pun ada ini, karena IKN itu bukan hutan lindung loh ya, dibuat IKN itu memang hutan-hutan industri gitu kan. Kayu-kayu eboni yang ditanam di sana dijadikan ibu kota negara gitu kan. Itu kalau saya pantau sih dari YouTube yang ada ya, pembangunan IKN itu sudah mencapai 38% gitu. Kalau saya lihat, saya masih belum pernah ke sana karena kita nggak bisa masuk tuh, orang-orang yang tidak punya kepentingan. Itu makanya kita monitornya cuma lewat YouTube orang-orang seputaran sana. Mungkin pekerja-pekerja sana kali kan, jadi pulang kerja dia dibuatkan video gitu kan. Itu kalau saya lihat dari videonya sih ya cukup bagus lah ya. Itu nanti ya tahun depan kan upacara 17-an kan udah diadakan di sana, bukan di Jakarta lagi. Udah dilaksanakan di ibu kota negara gitu kan. Ya mudah-mudahan tidak ada hambatan. Memang sih membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membangun sebuah ibu kota negara, apalagi memindahkan gitu ya. Itu. Tapi itu gedung berapa kementerian tuh sudah dibangun gitu kan. Dengan persentase kurang lebih di 30% penyelesaiannya udah gitu kan. Pekerja pun dari luar Kalimantan cukup banyak gitu yang bekerja di sana gitu kan. Ya magnet lah ya, magnet bagi ini lintas samudra 91 ini. Ini biasa tambat di sampingnya ini Hotel Haris. Nah jadi seperti ibu kota negara itu, kalau saya dengar sendiri informasi ya, itu mencapai 100.000 orang yang bekerja di dalam. Itu luar biasa memang, karena ada berapa kontraktor tuh yang mengerjakan gitu kan. Itu ya omongan miring sih pasti ada ya. Orang-orang yang pasukan sakit hati itu kan pasti ada aja yang nggak senang yang dengan namanya pembangunan, dan juga dia tidak mau, Jakarta tidak mau kehilangan dengan predikat ibu kota negaranya gitu kan. Itu ya Jakarta tetap Jakarta lah, dengan pembangunannya sekarang tuh luar biasa menurut saya. Kereta cepatnya, MRT, LRT gitu kan sangat luar biasa. Ini Alim 3 nih TB-nya, Alim 3, terus batsnya Alim B 16.
Apalagi ini sudah masuk masa-masa tahun-tahun politik ya. Tahun depan udah kita, kalau nggak salah di bulan 2 ya. Saya nggak begituin juga sih namanya politik ya, mantau-mantau sih gitu kan. Itu nggak begitu pro kemana-kemana ya. yang terpilih itulah yang terbaik gitu kan. Itu. Nah ini Alim B16. Ini habis bongkar apa ya ini? Katanya sih batu bara juga ya. 270 feet. Pembuatan 2009. Wah, ini seharusnya sudah masuk masa ini, sudah masuk dok lagi sebenarnya, sudah masuk ini seharusnya. Diperbaikin lagi. Mungkin anunya belum habis kali muatannya. Nah, ini tongkang batch yang terakhir ya. Ini angkutan kayu ebony. Nah, ini karena itu udah cukup banyak lah, hitungan saya kurang lebih 10 unit yang melintas untuk pagi ini. Truk City di jembatan Lipe, di Sungai Lipan, di Gunung Lipan maksud saya, itu kurang lebih ada 5 unit tongkang yang bermuatan batu bara. Gitu. Saya juga bingung tuh, di situ nggak ada konveyor, tiba-tiba langsung penuh. Di situ nggak ada stok file batu bara. Tiba-tiba langsung penuh dia. Kalau bermuatan begitu kan ya gaya-gaya bermuatannya konveyor lah ya. Kalau semuanya transitmen ya terlihat lah bekas trackling, tidak menggunung seperti itu gitu ya. Ini kita kembali ke batch yang terakhir nih. Ini batch bermuatan kayu ebony ya. Ini saya pastikan JT-nya dia di JT Sanoni ini. Nah, ini karena kalau dari info-info teman-teman yang cerita tuh ya, kayu ebony itu diturunkan ke Sanoni itu kurang lebih 50 km itu jaraknya. Itu yang terdekat. Yang terdekat itu, karena orang setiap hari nebang kan semakin jauh kan. Itu dia nggak nebangnya serampangan, nggak. Ini masa tanam 10 tahun atau 8 tahun gitu kan. Ini ditumbang gitu. Jadi bekas tumbangannya itu hidup kembali dia gitu kan. Akarnya apa sih namanya, hidup kembali. Jadi usia yang berapa tahun itu di pruning gitu kan. Itu makanya nggak ada jenis kayu gitu seperti gibellina, ebony itu sama itu. Jadi tanamnya cukup sekali, dia panennya berkali-kali. Beda sama akasia, habis tumbang ya habis sudah. Kalau mau ini ya tanam lagi gitu kan. Nah, kalau gamelina enggak. Itu bekas akarnya itu tuh tumbuh lagi dia gitu loh. Itu. Ya setiap kayu sih mungkin bisa ya dibuat bahan baku kertas, cuman beda-beda perlakuannya. Nah, kalau di Cina sendiri ya, itu bahan baku kertas itu kan dari bambu kan. Nah, cuman itulah aku bilang perlakuannya yang berbeda gitu kan. Nah, mungkin dan juga kualitasnya yang membedakan. Tuh. Nah, ini batch yang terakhir. Ini terpantau di Kemaraya kita, Telok Lerong, depan Gubernur, Karangasem. Ini nggak ada tongkang maupun takbut lagi nih yang akan melintas di bawah jembatan Mahakam. Nah, ini karena udah cukup ramai itu 10 unit yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Memang untuk bulan ini sangat sepi permintaan ya, sangat sepi sekali permintaan. Ya bersyukurlah yang punya masih kontrak gitu kan, masih jalan, masih bisa supply gitu kan. Itu mungkin juga dia bukan satu lokasi tambang aja, mungkin ada beberapa lokasi yang diambil batunya gitu kan. Itu.
Prima Bahari 9 batchnya. Prima Bahari 9. Kalau untuk TB-nya ini Prima Bahari berapa ini? Tertutup sama safety ban-nya dia. Prima Bahari 8. Nah ini. Ini bisa besok pagi atau nanti malam dia baru nyampe Senoni. Karena dari sini ke Senoni kalau kita pakai mobil aja kurang lebih 1 jam. Sementara kecepatan dari TB ini narik batch. Ini berapa mil per jam ini? Ini sangat lansam sekali kalau menurut saya. Nah ini Prima Bahari 8 nama ininya. Terus batchnya Prima Bahari 9. Walaupun aktivitas tongkang tidak seramai seperti yang sebelum-sebelumnya, setidaknya ada aktivitas batu bara yang keluar dari bumi Kalimantan. Ya mungkin segitu aja rezekinya untuk hari ini gitu ya. Kita berdoa aja, mudah-mudahan besok bisa lebih banyak lagi rezekinya gitu ya. Itu. Nah ini Prima Bahari 9. Sebentar lagi akan melintas di bawah jembatan Mahakam. Nah ini batch yang terakhir untuk pagi ini yang melintas di bawah jembatan Mahakam. Oke, itu aja video saya untuk hari ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.